Hai teman-teman, izin mengenalkan diri Taruna Tingkat 3 Politeknik Imigrasi Angkatan 21. Nama Ramadan Beki Mubarok, NRT 2018-1552102, kelas Administrasi Keimigrasian A. Sebelumnya, sudah berapa lama nih kalian semua tetap berada di rumah? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Yang mempunyai kepentingan luar rumah juga tetap jaga ya protokol kesehatannya. Jangan lupa menerapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sudah semakin luas. Virus COVID-19 ini tidak memandang siapapun. Jika tubuh seseorang tersebut sedang tidak fit, maka bisa saja virus COVID-19 ini datang untuk menyerang. Sudah banyak korban jiwa di Indonesia karena virus COVID-19 ini. Lantas, bagaimana cara pemerintah dalam penanggulangan pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Nah, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya nih, Saudara Menteri. Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio, anti-polio malah layu. Terus anti. Salah satu cara pemerintah dalam penanggulangan masa pandemi COVID-19 ini yaitu dengan cara menetapkan kebijakan wajib vaksin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi Pasal 1 Ayat 2, dijelaskan bahwa vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Dalam penanggulangan virus COVID-19 ini, pemerintah telah menyediakan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin, pemerintah telah menetapkan 6 jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Pfizer and BioNTech, dan yang terakhir Sinovac. Tapi keenam vaksin tersebut tidak akan langsung digunakan untuk imunisasi, melainkan masih dalam tahap uji klinis. Karena penggunaan vaksin tersebut hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin edar atau persetujuan penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, salah satu vaksin dari keenam vaksin tersebut, yakni vaksin Sinovac, telah tiba di Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis. Berdasarkan pernyataan yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, vaksin Sinovac disebut aman untuk digunakan dan diberikan izin penggunaan terbatas. Tentunya, keputusan ini diambil dengan beberapa evaluasi yang telah dilakukan sehingga vaksin Sinovac dikatakan telah memenuhi syarat untuk digunakan secara darurat dengan standar WHO. Pelaksanaan terhadap vaksinisasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Selain itu, orang yang menolak untuk divaksin COVID-19 akan mendapatkan hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Sanksi tersebut telah diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta. Berikut ini adalah analisis terkait kebijakan wajib vaksin. Analisis yang pertama dari kebijakan ini adalah strength atau kekuatan, yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus COVID-19, menciptakan respons antibodi untuk sistem kekebalan tubuh, serta melindungi orang-orang sekitar kita, atau herd immunity. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Terdapat beberapa efek samping dari vaksin tersebut,
Yang pertama adalah efek samping lokal, seperti nyeri, iritasi, serta pembengkakan. Lalu ada efek samping sistematik, seperti nyeri otot, fatigue, dan demam. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari kebijakan ini adalah membuat masyarakat selalu mengutamakan kesehatannya, seperti salah satunya selalu menjaga kesehatan dirinya, mengembalikan kehidupan yang normal, serta memperbaiki dampak ekonomi dan sosial. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari kebijakan ini adalah beberapa masyarakat menolak untuk divaksin dengan alasan terdapat efek samping setelah divaksin, mengkhawatirkan masalah kehalalan dan keamanan vaksin tersebut, serta menuntut hak dalam pelayanan kesehatannya sendiri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatannya yang diperlukan bagi dirinya. Untuk masyarakat yang menolak divaksin, tenang saja, karena pemerintah akan mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Vaksin tersebut sudah diuji klinis serta terus dikembangkan oleh pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat Indonesia. Vaksinisasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan merata jika masyarakat mau mengikuti arahan dan prosedur dari pemerintah, serta pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah agar proses wajib vaksin ini dapat terrealisasi. Kebijakan wajib vaksin ini dibuat guna menciptakan tujuan bersama serta kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Ingat, orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah di masa depan. Jaga kesehatan bersama untuk kehidupan yang lebih bahagia. Mari vaksinisasi, salam sehat, Indonesia maju.